Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum energinya banyak orang. Belum tentu bisa cocok untuk kalian ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir pembacaan supaya kalian bisa memahami dan bisa tahu apakah memang bacaan kali ini memang untuk kalian atau bukan. Kita mulai dari melihat energi pembahasan hari ini, apa yang perlu kita bahas. Sekali sekali lagi saya, disclaimer di sini bahwa saya tidak menentukan judul apapun ataupun tema apapun, saya lebih memasrahkannya kepada semesta. Judul apa, tema apapun akan saya bahas ceritanya secara mendetail sesuai dengan petunjuk semesta. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang request dong orang lama, orang baru, request tema ini, tema itu, mohon maaf saya nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi, memang konsep pembacaan saya itu saya lebih, mengikuti saja alur dan, alur energi yang semesta, ingin sampaikan ya kepada kalian, seperti itu. Kita cek energi dulu ya, cerita atau permasalahan apa, berikut juga energi dari kalian juga mungkin kalian sedang memikirkan seseorang, kita cek semuanya. Oke, kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Cerita apa yang perlu kita bahas hari ini? Cek energi hari ini. Cerita apa? Teman-teman sekali lagi ini general. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang sedang bermasalah atau yang sedang bermasalah dengan kalian atau seseorang yang memang sedang kalian pikirkan dan kalian ingin tahu energinya. Wow, langsung di sini adalah energi kerjasama di sini bisa juga dalam hal bisnis, bisa juga dalam hal hubungan atau percintaan asmara. Di sini ada collaboration ya, jadi artinya tidak cuman berdua kalau dalam hubungan, kalau dalam kerjasama pun juga tidak hanya berdua ya. Kemudian di sini memang memfokuskan sesuatu ada satu tujuan ya. Tujuan, dalam satu hubungan ini, entah tujuannya itu sama-sama senang, entah tujuannya itu apapun yang jelas di dalam hubungan ini ada tujuan. Ada goals yang ingin dicapai, seperti itu ya. Oke lanjut ya. Kisahnya apa? Ini vice versa bisa ya nanti ya, kalau terutama untuk nanti kalau kita sudah melihat masuk ke dalam cek energi masing-masing dari kalian. Ya, mungkin kalian ini terhubung dengan kerjasama, mungkin di sini kalian adalah rekan bisnis bisa, rekan kerja bisa, atau saya bisa juga melihatnya di sini adalah, orang-orang yang memang beberapa adalah, yang sebelumnya juga sudah kalian kenal atau memang dulunya pernah menjalin kerjasama walaupun sekarang sudah tidak ya. Di sini ada cerita Knight of Wands ya, ada kartu energi Knight of Wands. Di sini, adalah, eee, bisa dikatakan beberapa di sini sosok muncul, karakter-karakter orang yang pemberani, tidak takut akan resiko ya, berani mengambil resiko dan orang-orang yang berjiwa bebas ya, bebas. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan atau di sini bisa, saya simpulkan, untuk dalam cerita ini ya, itu ada kerjasama, ada hubungan mungkin triparty karena di sini Three of Coins ya, ada kerjasama baik itu hubungan bisnis ataupun hubungan asmara yang, kalau saya lihat sih nyerempet-nyerempet bahaya itu terjang saja gitu loh ya. Jadi, ingin membebaskan hasrat, gairah, passion, semangat ya, ingin dibebaskan aja. Resiko pikir kari ya, risiko dipikir belakangan. Jadi lebih kepada risk taker.
orang-orang yang mungkin berani mengambil risiko menjalin hubungan triparty mungkin seperti itu ya. Sekali lagi nggak bisa semuanya semua yang saya omongkan cocok, kalian bisa sesuaikan ya. Mungkin ada bagian-bagian yang nggak cocok, it's okay karena ini general. Untuk yang ingin personal reading ya, dibacakan untuk kalian sendiri, untuk permasalahan kalian sendiri, jadi nggak nyampur-nyampur seperti ini, silahkan personal reading. Soal personal reading bagaimana caranya nanti akan saya bahas di akhir pembacaan ya. Oke, lanjut ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Tanpa kalian saya juga nggak semangat ya, nggak semangat, nggak termotivasi untuk sering bikin video, sering bikin konten ya. Untuk kalian yang belum subscribe, saya ingatkan ya, jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan pembacaan saya. Belum suka Bunda, saya harus lihat dulu sampai akhir. Itu yang benar, dilihat dulu sampai akhir. Kalau kalian suka jangan lupa di-subscribe, dibunyikan tanda loncengnya. Oke, di sini ada Ace of Coin. Saya melihat di sini Ace itu as itu awalan ya. Mungkin di sini ada yang memulai kerjasama ya, kembali lagi untuk memulai usaha ya. Ada yang mungkin baru masuk kerja, baru memulai usaha, bisa juga baru memulai hubungan juga ada. Tapi kalau coins ya, coins itu pentacles ya, elemennya adalah tanah. Di sini itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya material ya. Jadi mungkin di sini ada kesempatan untuk ditawari kerjasama juga ada penawaran atau seperti yang saya bilang tadi, ada orang lama yang sebelumnya kalian kenal, dulu pernah menjalin hubungan, baik itu asmara, alhamdulillah, atau mungkin bisnis. Ini hadir kembali untuk mengawali ya, atau di sini ada cerita orang lama yang pernah kerjasama, pernah berhubungan dengan kalian. Lah kok di sini manifesting money, prosperity. Ada yang beberapa di sini nggak tahu malu seperti yang saya bilang, nggak mengambil resiko untuk pinjam uang juga ada. Mohon maaf ya, ini tidak untuk semua, mungkin hanya beberapa saja. Memang kalau general itu ceritanya bisa sangat luas dan bisa bermacam-macam. Ya, jadi memang tidak fokus kepada satu permasalahan karena ini general. General itu apa sih? General itu umum ya, jadi untuk semuanya yang nonton. Jadi tidak bisa cocok untuk seorang saja cocok semuanya. Ya, semua orang nggak bisa. Ya mungkin hanya beberapa orang saja. Seperti itu ya teman-teman, kita lihat lagi. Ceritanya bisa macam-macam kalau general. Oke, di sini saya melihatnya Five of Sword. Oke teman-teman, di sini saya melihatnya ada beberapa itu the cause of battle. Oke, sebentar. Five of Swords itu bisa mengandung konflik. Energi konflik. Energi konflik bisa dalam diri sendiri atau konflik secara nyata dengan orang lain. Tapi di sini sebenarnya saya merasa ya, teman-teman, lebih banyak saya melihatnya yang terbanyak, yang paling dominan adalah orang minjem duit ya, sorry, mohon maaf. Orang yang sedang terpuruk dalam ekonomi, mencoba mendekati untuk menjalin kerjasama lagi, tapi di sini tanpa malu dan tanpa takut ya, nyantai saja kemudian pinjam uang itu yang paling banyak ya. Di mana mungkin yang meminjami uang ini ya sebenarnya antara tega nggak tega, tapi di sini lebih pasrah ya. Banyak yang kemudian meminjami gitu ya. Kalau nggak duit apa ini, nggak ngutangin ini, nggak masalah utang tapi perasaan apakah bisa dan masuk. Orang datang dan kalian menyerah dan kembali membuka dirinya sebentar teman-teman. Memang di sini memang ada energi seperti itu, terutama untuk yang pernah ditinggalkan. Orang yang pernah ini energinya kok gini-gini terus ya di saya ya. Apakah yang nonton saya yang akhir-akhir ini ya dalam minggu-minggu terakhir ini nonton saya lagi.
Dan kalian masih ingin tahu cerita kelanjutan dari apa yang saya bahas minggu-minggu terakhir ini. Mohon maaf teman-teman, untuk yang baru saja gabung atau mungkin yang ceritanya nggak sama. Saya nggak bisa ngarang cerita. Ya, dan saya tidak bisa menentukan tema yang lain dong, bosen. Sama teman-teman, saya pun juga bosen. Ya, tapi yang diberikan petunjuk sama semesta cerita ini lagi dan ini lagi. Sekali lagi ini Eight of Cups. Orang yang pernah meninggalkan, abandonment, mengabaikan, walking away, ya, ngacir, ya. Orang yang pernah disappointed, yang pernah membuat kecewa, ya. Kalau saya runtut ya, biar biar kalian jelas, nggak ngarang ya. Saya runtut dari kiri deh, ya, dari kiri. Ini orang yang pernah meninggalkan, ya, sedang terpuruk dalam finansial, mungkin mengawali sesuatu, ya. Kemudian menjalin kerjasama, datang kembali, ya, untuk menjalin kerjasama tanpa malu pinjam duit. Lah gimana lagi ceritanya gitu? Kalian boleh cek ya, cek dalam artian cek untuk saya nyalakan ini ya, fan mungkin agak mengganggu suaranya sedikit saja. Karena apa teman-teman? Ini bau solar. Bau bensin di luar lagi betulin mobil. Jadi gitu teman-teman. Saya nggak bisa ngarang. Ini ceritanya kita lihat bottom of the deck. Four of coin. Di sini ada sih yang merasa bahwa aku nggak mau minjemin. Ada yang nggak mau minjemin. Ada yang pasrah. Ya, sebenarnya ini kalau dibilang ikhlas tidak ikhlas untuk menjalin hubungan kembali. Ya, tidak ikhlas untuk orang masa lalu datang kembali. Intinya seperti itu. Tapi ada beberapa yang mungkin juggling atau ragu-ragu ya. Tapi ada yang walaupun ragu-ragu tapi tetap memberikan pinjaman atau membuka hati, membuka pintu untuk seseorang yang pernah meninggalkan atau pernah mengecewakan atau orang yang mau pinjam duit. Begitu. Ya. Sampai sini. Siapa yang masuk ke dalam cerita ini boleh tulis di komentar. Yang nggak cocok nggak apa-apa. Kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Seperti itu. Oke teman-teman, kalau begitu kita mau cek masing-masing dari kalian. Masing-masing dari energi kalian ya. Energi orang yang meninggalkan, energi orang yang ditinggalkan, energi orang yang mendekat lagi, orang yang ragu-ragu membuka hati lagi atau membuka diri lagi atau membuka dompet lagi ya. Kita lihat sebelah kiri dan kanan, silakan kalian sesuaikan, bisa terbolak-balik kalian sesuaikan sendiri karena ini general. Oke, kita cek ya. Kita cek untuk masing-masing energi dari kalian. Sampai sini masih ada yang suka tapi lupa untuk subscribe. Saya ingatkan, jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Saya tidak setiap hari membuat konten. Malah saya juga merasa ya tahu juga, merasa sok tahu. Bahwa beberapa orang yang memang sebenarnya suka nonton konten saya karena mungkin sambil nunggu-nunggu, mungkin lihat yang lain juga cocok dan juga suka, monggo ya, monggo aja, nggak apa-apa. Semua tarot reader saya kira memberikan banyak afirmasi positif ya. Nonton tarot kalau tidak menghasilkan afirmasi, tidak bisa membuka wacana kita untuk menjadi lebih positif ya rugi ya. Ini gimana toh? Oke. Teman-teman, di sini ada energi meninggalkan dan ditinggalkan. Tapi masih belum jelas ini yang ditinggalkan atau meninggalkan. Saya mau lihat lebih lanjut yang energi sebelah kiri. Three of Cups. Walah, Oke. Bentar. Benar ya, teman-teman, banyak cerita berbagi hati, cinta segitiga, cinta bersegi-segi. Oke. Karena di sini Seven of Swords. Di sini adalah energi yang curang, yang meninggalkan hubungan, mungkin ini adalah hubungan third party atau orang yang meninggalkan hubungan karena orang lain, ya.
entah orang lain itu pasangan sah atau orang lain ya, maksudnya orang ketiga, ini yang jelas yang energi sini yang meninggalkan. Oke. Oke. Teman-teman, saya juga heran. Kenapa yang meninggalkan di sini ada sakit hati dan terluka? Ya, saya melihat energi yang sebelah sini. Dia meninggalkan, dia curang. Tapi di sini ada sakit hati yang dalam. Ya, ini saya masih belum bahas semuanya ya sampai tuntas. Kita lihat dulu tapi energi yang sebelah kanan. Kita cek energi yang sebelah kanan. Karena saya masih ragu di sini kenapa meninggalkan tapi kok sakit gitu loh. Harusnya yang ditinggalkan yang lebih sakit. Coba kita cek dulu. Takut salah-salah teman-teman ya. Saya nggak mau memberikan pembacaan yang ngawur. Maka dari itu saya dalam setiap pembacaan selalu apa ya, kayak terbeban tanggung jawab moral gitu loh. Oke, Ace of Coin. Oke. Mungkin saya ini bisa ini ya. Kalau sudah begini jadi bisa memilah mana yang ditinggalkan, mana yang meninggalkan. Mungkin saya bisa ralat untuk yang tadi. Bentar ya. Perlu diralat atau enggak sebentar. Ini kok keluarnya dua-dua. Saya cuma ambil satu teman-teman. Hari ini saya lemes sekali. Apakah banyak di antara kalian yang nonton ini sekarang lagi lemes pol? Ya. Lemes sekali. Saya kehabisan energi. Hari ini saya juga nggak personal reading. Semua personal reading di hari ini tidak saya ini ya. Saya pending untuk besok. Jadi besok adalah untuk orang-orang yang sudah daftar hari ini dan kemarin. Banyak kali. Oke. Bentar. Di sini, oke, oke. Oke. Oh. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke. Bentar. Oke. Taruh sini ya supaya jelas. Teman-teman, ini ternyata begini. Setelah saya melihat, merenung, ya, ternyata gini. Yang di sebelah sini ini sakit hati. Punya sakit hati karena ditinggalkan. Ya. Karena dicurangi. Sebenarnya bisa maklum, terutama kalau yang masuk dalam cerita cinta segitiga. Kalau kalian yang ditinggalkan masuk dalam cinta segitiga, ya, mungkin kalian orang ketiga, ada sakit hati, tapi berusaha untuk menerima. Kalau kalian pasangan sahnya masuk ke dalam cinta segitiga, ini sakitnya luar biasa, ya, ditinggalkan untuk orang lain, ya, di sini. Energi yang di sini, ini seru. Orang ini yang di sini merasa setelah meninggalkan teman-teman, ya. Di sini ada konflik batin yang luar biasa. Di sini saya merasakan banyak yang depresi, ya. Akhirnya tapi orang yang di sini itu sekarang ya, saya merasakan energinya free. Kebebasan, jiwanya bebas. Jiwanya itu bangkit. Ya. Orang ini sekarang jadi orang yang pemberani dan tidak takut apapun. Tapi melewati banyak hal. Orang ini banyak defense. Defense itu apa? Pertahanan diri. Jadi orang ini itu sekarang lebih hati-hati untuk membuka diri, membuka hati, membuka dompet, apalagi untuk orang lain, ya. Lebih apa ya? Kayak bikin pagar tinggi banget gitu loh, ya. Sementara yang di sini teman-teman, orang yang di sini saya melihat adalah orang yang meninggalkan, ya.
Seakan-akan dia meninggalkan itu adalah membuat suatu keputusan yang benar, ya. Dia ingin mengawali sesuatu yang lebih baik di dalam hidupnya. Banyak yang ingin dia capai, ya. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini, ya, orang yang sebelah sini. Setelah meninggalkan ini bukan tambah enak, ya. Dia mungkin merasa bebas ya saat meninggalkan. Tapi kemudian dia itu kayak, mohon maaf ya, kayak, ada di sini Page of Pentacle adalah energi-energi tidak matang dalam mengelola keuangan, ya. Saya melihatnya, orang ini kemudian mungkin kerjasama atau mungkin bisnisnya atau pekerjaannya itu nggak lancar, ya. Dan saya juga melihat orang yang di sebelah sini itu jadi baper sendiri, ya. Dia yang ninggal, dia yang jadi baper. Rupanya ada penyesalan atau apa ya, apakah saya salah memilih keputusan? Kalau dia merasa salah memilih keputusan, saya kira enggak, cuman mungkin caranya ya yang saya lihat itu enggak bagus. Cara dia untuk meninggalkan itu enggak bagus. Kemudian setelah dia mempertimbangkan ya, sebelum dia mempertimbangkan, dia setelah meninggalkan atau sudah lepas dari ini, dia ini kok jadi kayak Queen of Cups itu adalah energi gimana ya, energi feminin, orang yang kayak patah hati, baperan, nggak karu-karuan, perasaannya diadu-adu. Kemudian dia mencari ya, mencari apa sih ya, apa sih yang terjadi pada diriku. Kenapa setelah aku meninggalkan kok tambah aku nggak enak. Ya di sini ada karma ya, karma, wheel of fortune, segala sesuatu yang terbalik ya. Di sini saya melihat hubungan yang dulunya baik bersama yang sebelah sini, entah kalian yang sebelah sana atau sebelah sini, itu dirasa-rasakan dulu enak, harmonis ya. Setelah kemudian meninggalkan, yang diingat adalah bagaimana dulu itu hubungan keduanya ini begitu manis ya. Kenapa saya meninggalkan dan sekarang saya merasakan bagaimana sih setelah berpisah. Ini karma juga saya sudah merasakan betapa nggak enaknya. Nah, keadaan seperti yang saya bilang tadi, keadaan yang di sini itu sekarang sudah mantap spiritualnya ya, secara jiwa bangkit dan sebagainya. Yang di sini terbalik, ya terbalik. Yang dia mungkin merasa setelah meninggalkan mungkin kehidupannya lebih baik, enggak, berputar. Ternyata enggak seperti itu. Itu teman-teman, energi yang saya baca teman-teman. Oke, kemudian saya mau lihat koneksi energi kalian dari kalian masing-masing ya. Saat ini koneksi kalian seperti apa? Kalau memang ceritanya seperti ini, silakan kalian sesuaikan. Kalau nggak sesuai jangan dipaksakan, karena ini general. Mungkin bacaan ini bukan untuk kalian tapi untuk orang lain. Saya sering mengingatkan supaya nggak terhalu-halu, terbaper-baper, tergr-gr. Kalau ingin untuk kalian sendiri harus personal, ya. Nanti saya bahas soal personal reading di belakang. Oke. Kenapa hari ini suara saya sangat maskulin sekali, ya? Nggak tahu, ini energi teman-teman. Kadang-kadang saya ceria, cerewet, suaranya kau enak cempreng, ya. Kadang-kadang lembut mendayu. Berarti Bunda itu banyak kepribadian, bukan kepribadian, ya. Itu hanya energi, ya. Kita lihat sih energi di antara kalian itu gimana sih. Saya ambil 5. Koneksi energi di antara kalian saat ini ya, saat ini seperti apa? New fase, oke. Masing-masing punya fase, ya. Fase di sini bangkit, fase di sini nggak karu-karuan, ya. Cupid arrow, tuh kan? Fase ada yang mengejar, sementara yang satu sudah bertumbuh. Saya kira lebih yang sini mengejar yang sini, karena merasa mungkin baru tersadar bahwa telah kehilangan, kemudian menyesal, mungkin ada penyesalan bahwa ternyata hubungan kita itu aku yang ngerusak. Dan aku ingin memperbaiki, karena di sini ada kartu harmoni, ya, ingin mengharmoniskan kembali. Ingin memutar kembali keadaan. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku nggak akan meninggalkan kamu.
Saya merasakan seperti itu. Oke, di sini. Karmik. Wow, karmik. Karmik sebenarnya ya. Hubungan ini mungkin adalah hubungan yang terlarang, hubungan gak baik ya. Ingin sebenarnya memang meninggalkan. Pada prinsipnya mungkin orang ini ingin satu hubungan yang baik ya. Tapi entah kenapa memang hubungan ini memang kalau dijalani memang menyakitkan teman-teman ya. Kemudian di sini itu saya melihat koneksinya itu berputar-putar ya seperti ini. Saya kira orang yang sudah free spirit ini ya, yang sebelah sini. Juga nggak munafik mungkin masih juga sering teringat. Oh terlalu banyak ya. Oke, nggak apa-apa wis. Airnya nggak 5 tapi 6. Saya lihat bottom sebentar. Intip dulu. Love, healing heart. Oke. Teman-teman, saya melihatnya kalian terkoneksi secara karmik. Artinya sebenarnya kalau kalian terhubung lagi, ini sakit semua. Ya. Karmik itu menyakitkan tapi sulit untuk melepaskan. Gitu. Itu koneksi di antara kalian. Kemudian ini ya, karmic relationship, hubungannya seperti itu. Dilepaskan sulit, dijalani sakit semua. Ya. Kemudian hubungan berulang seperti itu terus. Walaupun ya salah satu di antara kalian itu ada yang sudah bangkit, yang sisi sebelah sini. Yang sudah bangkit ini sekarang tergoda lagi, digoda lagi karena dikejar sama yang pihak sini. Karena sebenarnya di sini juga pesimis sih, mengejar yang sini itu juga pesimis. Yang ngejar ini sering lihat ini ya, stalking pengen lihat foto, pengen mengenang memori ya. Memorinya nggak bisa hilang kalau bagi yang sini ya. Kemudian di sini love. Oke. Teman-teman, mohon maaf ya. Untuk kalian yang sudah healing, yang sudah melupakan orang ini, coba ya kalian gali di dalam hati kalian yang terdalam. Kenapa saya merasakan kalian mulai kayak goyah ya? Goyah yang sudah bangkit, dikejar lagi agak goyah. Walaupun kadang-kadang kayak enggak, saya benar-benar enggak mau. Tapi di sini saya merasakan kerapuhan karena masih ada cinta. Ya, enggak mau saya. Tapi saya kok kurang yakin ya kalau orang ini mengejar terus ya. Lemah loh yang sisi sini. Hati-hati, kalian terkoneksi secara karmik. Wow. Ada beberapa di sini yang memang hubungannya memang sudah berakhir. Ya sebenarnya apalagi untuk orang yang ini ya. Kenapa saya terbata-bata? Karena ini kok bikin saya senep, perut itu kayak diaduk-aduk ya. Siapa yang merasakan seperti itu? Kayak ada getar-getar ya. Dimana yang ini sudah healing itu kayak mulai goyah loh teman-teman. Mulai goyah. Padahal di sini pun kalau dibilang gencar banget juga enggak bisa dipungkiri teman-teman. Kalian itu saling mencintai. Itu masalahnya. Coba ya, saya lihat ya teman-teman. Orang yang mengejar ini niatnya baik enggak sih ya? Karena ini sudah mulai goyang loh. Ya. Coba saya lihat. Niat yang sebelah sini ini. Sebelah sini ini baik enggak ya? Niatnya baik atau enggak? Apa memang benar-benar apa niat dia ya? Niat dia mengejar kembali. Kalau cuma untuk bikin GR, kalau ada maunya, bukan memperbaiki hubungan untuk menjadi lebih positif, entah status hubungannya apa ya. Sebenarnya nggak masalah, apalagi kalau yang sudah putus mungkin bisa jadi saudara atau apa ya.
Tapi kalau niatnya nggak baik, aduh ini kasihan yang sebelah sini teman-teman. Terutama untuk kalian ya yang energinya sebelah sini. Kita lihat ya, kalau yang kalian energinya sebelah sini. Kalau saya bacakan ini, ternyata ini bukan niat kalian. Mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi ini adalah general. Ya, fix no debat, nggak bisa cocok, nggak bisa 100% sama. Ya, niatnya apa? Nine of Swords. Teman-teman, mohon maaf ya. Nine of Swords itu adalah 9 pedang. 9 pedang itu adalah beban, sesuatu yang berat. Coba sebentar ya. Oke. Saya lihat teman-teman orang-orang yang sebelah sini ya berusaha untuk memanipulasi atau berusaha memanipulasi pemikiran kalian tentang dia, mungkin meyakinkan kalian ya. Di sini 2 tapi tadi saya srek ya, srek. Oke. Oke. Nine of Swords. Memanipulasi kalian. Bahwa nggak ada salahnya untuk membuka diri, membuka hati kembali untuk dia. Oke. Teman-teman, di sini juga saya melihat masih banyak energi-energi meninggalkan ya. Two of Pentacles, Chariot, Queen of Cups. Teman-teman, kalau yang untuk dalam hubungan asmara, teman-teman, bentar. Dalam hubungan asmara, saya harus mengatakan memang orang ini memang cinta, ya. Orang ini cinta. Datang dengan cinta sih. Tapi datang dengan cinta aja kan nggak cukup. Bukan berarti cinta kemudian, apakah cintanya kemudian tulus dan akan menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Saya lihat di sini masih 50-50 teman-teman ya. 50-50 masih juggling karena di sini two ya. Banyak angka 2 yang dimana saya bisa mengartikan di situ adalah masih banyak keraguan-keraguan ya. Di sini saya melihatnya juga Knight of Pentacles. Orang ini datang bukan dengan versi terbaiknya ya. Datang seperti yang penting nekat saja ya. Membuka hati kalian, yang penting bisa masuk dulu ya. Niatnya apa? Supaya kalian mau menerima dulu. Jadi saya tidak melihat jangka panjang ya atau yang kedepannya, tapi sementara ini dia cuman kalau kayak orang mau bertamu ke rumah orang itu kulon nuwun dulu ya. Jadi kalian jangan ke halu-halu, ke baper-baper. Dia mau ngapain ke dalam kehidupanku? Sementara ini saya lihat dia hanya ingin menjalin kembali hubungan ya, memperbaiki lagi supaya nggak terputus, itu aja. Itu sudah dia syukuri. Oke. Tuh ya, saya nggak mau berlebay-lebay membuat kalian melambung angannya karena memang ceritanya cuma seperti itu. Cuman ya di sini memang dia mungkin kalau yang memang pernah ya meninggalkan luka, dia ingin kayak ingin menyembuhkan luka kalian. Tapi ya nggak tahu ya ke depannya keinginan dia sih seperti itu. Jadi kalau ingin memanfaatkan semata-mata, saya di sini masih belum melihat yang seperti itu. Sementara ini bagaimana caranya supaya hubungan bisa harmonis lagi, itu aja sih ya. Tapi untuk lebih dalam dan belum diterima aja oleh kalian ini. Kalau kalian yang sebelah sini ya, orang yang sebelah sini diterima oleh yang sebelah sini, itu sudah syukur alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Oke, kalau begitu kita lihat ya sebenarnya perasaan dia ya, perasaan dia kalau diterima seperti apa, kalau tidak diterima seperti apa. Yang di sini kalau diterima, yang di sini kalau tidak diterima. Bentar ya, kita lihat. Sebenarnya bagaimana perasaan dia kalau diterima, kalau nggak diterima. Kita lihat. Bentar ya. Saya mau cek. Sebelah kiri kalau diterima. Kalau yang sebelah kanan kalau nggak diterima ya. Bagaimana dia? Karena di sini beberapa dari kalian yang energinya di sini itu pingin tahu
ya. Enaknya diterima nggak ya gitu. Karena orang ini sebenarnya niatnya cuman yang penting kalian membuka hati dan pikiran, membuka kesempatan untuk dia. Masih itu kok, cetek-cetek aja, nggak terlalu berharap banyak. Yang kiri, kalau diterima. Orang ini kalau diterima, ya, energinya itu gimana ya? Dia ini orang yang berubah-ubah ya. Tidak bisa memegang yang kalau kalian ya masuk dalam komitmen, nggak bisa pegang komitmen. Tidak bisa konsisten. Nah, nggak konsisten. Di sini energinya woman, sebentar. Woman itu energinya feminin. Maaf teman-teman untuk kalian yang kalau kalian menerima, dia merasa nyaman. Oh, oke. Okay. Amin. Dok, senang. Oke. Okay. Dia sih senang kalau kalian menerima senang. Cuman di sini saya lihat ya, energinya labil. Karena di sini ada energi woman lebih ke divine feminine, di mana lebih labil secara perasaan, ya. Jadi dia itu dan kalau ketemu memang senang, ya. Tapi saat nggak ketemu berubah lagi, ya. Di situ. Kalau kalian menerima terus ketemuan, senang kalau ketemunya. Tapi tidak bisa menjamin bahwa dia akan konsisten, ya. Di sini energinya ada juga energi maskulin. Yang saya lihat di sini orang ini secara maskulinnya, oke, secara maskulinnya itu ini agak apa ya, mengikuti perasaannya, ya, perasaannya sesenengnya dia berubah-ubah. Ketemunya pun juga sesenengnya dia. Ya, jadi kalau diterima, apakah orang ini akan berubah, kemudian dia akan menjaga lagi hubungan supaya nggak seperti dulu lagi? Enggak, ya, orangnya berubah-ubah. Oke, kalau kalian menolak dia, tidak memberikan kesempatan dia untuk masuk, ya. Bagaimana? Dia akan mencoba lagi teman-teman keberuntungan dengan cara yang lain. Oke. Oke. Kemudian mungkin dia akan kayak memelas apa ya? Drama-drama dengan drama-dramanya. Dan dia akan mengejar mungkin dengan kabar board ya. Dengan kabar-kabar menjanjikan hal-hal sering gencar ya, memberikan hadiah, pendekatan. Itu sih. Kalau kalian menolak dia akan mengejar, tapi kalau kalian memberikan kesempatan dia juga tidak bisa konsisten. Gitu. Ya. Gak ada yang bisa dipilih Bunda. Iya memang. Gitu. Oke, sekarang kita ambil inisial ya. Inisial ini sebagai tambahan saja ya. Jadi kalau nggak ada inisialnya is okay. Ini bukan pembacaan inisial aja kok. Jadi kalau kalian yang memang sudah masuk ke dalam cerita ini cocok, ada inisialnya semakin mantap. Nggak ada inisialnya ya nggak apa-apa. Ya. Inisial apapun di antara kalian. Inisial dia, inisial kalian. Inisial apapun di antara kalian berdua. Ini nyantol U-nya ini. Apa itu tadi lompat? Udah ya? Oke. Y, Yuli. Taruh mana ya? Taruh bawah ya. Y, Yuli. Yuli itu saya. Y-nya 2, Yuli saya. Yuli. Y-nya nanti K, O, T. T ini tadi kayaknya yang lompatnya.
Tommy, Teti, Trisna, Tias, L, I, J, M, N, K, Y, R, Z, M. Kelihatan nggak? Tak geser ya. Nih, inisialnya silakan kalian sesuaikan. Semoga nampak. Kemudian kita lihat pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini, ya. Untuk yang nggak masuk gimana Bunda? Semua pesan semesta baik, ya. Silakan kalian simak. Mungkin ini juga bermanfaat untuk kalian. Pesan semesta untuk kalian semuanya, terutama untuk yang masuk ke dalam cerita ini. Kalau memang ada orang yang dulu pernah meninggalkan kita datang lagi, ya. Walaupun orang ini datang dia punya cinta untuk kalian, tapi dia belum punya rencana apa-apa karena diterima aja sudah bersyukur, ya. Untuk tujuan kedepannya saya tidak mau baca, ya. Kalau saya kira cukup ini aja lah, ya. Yang jelas orang ini punya perasaan cinta, ya. Tapi kalau untuk lebih dalamnya memang belum ke arah sana. Karena orang ini fokusnya adalah yang penting kalian terima, ya. Karena fokusnya adalah yang penting kalian terima dulu, ya. Mau memberikan membuka, ya, kesempatan untuk dia hadir di dalam hidup kalian. Itu dulu, ya. Tapi ya itu, memang orang ini punya karakter memang masih seenaknya sendiri dan berubah-ubah. Bagaimana menghadapi orang ini? Bagaimana saya menyikapi? Terutama untuk kalian, ya, yang sudah merasa sudah bebas tanpa orang ini sudah senang, kenapa dia harus hadir lagi, gitu ya. Apakah perlu saya terima, ya? Kalau saya sih gini ya teman-teman, kalau memang kalian itu punya jiwa yang besar, ya. Saya yakin untuk kalian yang berusaha untuk membebaskan diri dari rasa sakit, sekarang sudah menjadi orang yang kuat, ya. Gak ada salahnya, toh kalian kuat. Karena saya yakin teman-teman, dia hadir kembali ke dalam kehidupan kalian juga bukan hal yang kebetulan, bukan hanya semata-mata karena dia sangat cinta sama kalian. Saya kira itu adalah memang cerita atau skenario semesta untuk mempertemukan kembali kalian karena di dalamnya pasti ada pelajaran lagi. Ya, bagaimana orang yang sudah lulus ujian seperti ini untuk naik lagi derajat dites lagi. Seperti itu ya teman-teman. Coba kita lihat pesan semestanya. Romance, love is the one you love with personal attention and affection. Ya teman-teman, romance itu asmara. Kalau memang yang kalian masih cinta, memang harus hati-hati dengan hati, ya. Tapi kalau memang kalian ini masuk ke dalam hubungan pernikahan atau hubungan yang sudah berkomitmen, ya, nggak ada salahnya untuk membuka hati lagi. Kalau cinta segitiga gimana? Hati-hati, karena kalau sudah ini akan terulang kembali, ya. Karena orangnya masih tetap sama energinya, berubah-ubah, ya. Bisa saja dia meninggalkan lagi, bisa, ya. Kemudian di sini kalau memang kalian punya kasih, ya, kepada orang ini, kecuali kalian membenci, ya. Kalau untuk kalian sudah benci sama orang ini, saya cuma mau pesankan, ya, kebencian itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kebencian adalah energi negatif, itu akan merusak jiwa kita, ya. Lebih baik dilepaskan saja, lebih baik ya dinetralkan dan gak mau tahu, itu lebih positif daripada kita menyimpan rasa benci. Ya, itu pesan saya, bukan pesannya kartu. Kalau pesan kartu sih untuk kalian yang punya banyak kasih, memutuskan untuk mengasihi sesama, termasuk dia yang pernah mungkin meninggalkan kalian, ya, kasihilah saja, ya.
jalin hubungan dengan penuh kasih bukan dengan penuh cinta. Cinta itu cenderung dengan hasrat, kepemilikan, obsesi, harapan, ekspektasi, balasan, timbal balik, take and give. Nah, kalau kasih itu berikan saja yang tulus. Kalau kalian ikhlasnya memberikan kalau kalian tulus memberikan segala sesuatu dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas mending nggak dikasihkan. Contohnya kayak membuka hati. Saya nggak ikhlas hati saya dimasuki lagi oleh orang toksik seperti itu ya. Ya mending nggak usah. Oke, tapi kalau kalian punya lebih ya, sarannya semesta sih berikan kalian orang yang penuh kasih. Kasihilah saja ya. Artinya apa? Ya mungkin jadi saudara atau komunikasi seperlunya, membuka hati dan pikiran kita seperlunya untuk orang yang pernah menyakiti kita, meninggalkan kita. It's okay ya. Jangan berharap banyak itu. Karena di setiap harapan, terutama kepada manusia, itu hasilnya pasti kecewa. Karena manusia itu ya begitu itu. Itulah manusia. Be supportive. Make a genuine effort to show you care. Jadi gini teman-teman. Make genuine effort to show you care. Kalau kalian memang benci, jangan ditunjukkan. Mending kalian buang, tapi kalau memang belum bisa kalian membuang rasa benci itu, jangan ditunjukkan, ya. Jangan ditunjukkan. Mending menghindar saja dan tidak usah memberikan kesempatan. Gitu. Oke. Kalau untuk kalian yang ingin masuk ke dalam kehidupan seseorang yang pernah kalian tinggalkan, ya. Kalau memang kalian masih punya kasih untuk orang yang pernah kalian tinggalkan dan kalian punya rasa penyesalan dan rasa bersalah, doakan yang baik-baik. Karena doa yang baik itu juga kembali kepada kalian. Itu untuk orang yang di sini ya. Dan untuk kalau kalian memang care kepada yang ini ya, jangan membuat satu effort yang gerasak gerusuk ya, yang sarkas. Begitu juga dengan yang sini. Kalau tidak ingin menanggapi ya, jangan ditanggapi dengan sarkasme ya. Apa sih sarkasme? Kekasaran, kata-kata mungkin dari lisan yang kasar, sikap yang kasar nggak usah ya. Nggak perlu ya. Itu seperti menjatuhkan harga diri kita. Begitu pula dengan yang sebelah sini, kalau ingin membuat effort kepada yang sini, membuat satu pergerakan kepada yang sini, yang lembut ya. Nggak usah gerusa-gerusu. Itu sih pesannya. Satu lagi pesannya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Simple acts of kindness. Kindness energize you and brings happiness to those around you. Jadi sebarkan kebaikan untuk masing-masing kalian. Seperti yang saya bilang tadi ya, kebencian gak ada manfaatnya. Ya, menunjukkan kebencian kepada seseorang yang mungkin memang pernah memang mencekno ya. Mencekno itu membuat kita benci ya. Mencekno itu bahasa saya. Itu enggak ada gunanya sebenarnya untuk kita ya. Jadi buatlah satu action atau pergerakan atau lisan ya. X itu satu tindakan nyata yang sifatnya itu kindness. Kindness itu kebaikan. Berbuatlah baik walaupun untuk seseorang yang mungkin pernah meninggalkan kita. Kalau dia datang, tetap berikan kebaikan. Walaupun kebaikan itu belum tentu menerima dia kembali. Ya, tapi tetaplah baik karena kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Begitu pula untuk orang yang ingin masuk ke yang sebelah sini ya, ingin masuk kembali ke dalam kehidupan orang yang pernah ditinggalkan ya. Berikan banyak kebaikan karena kebaikan itu diterima atau tidak, kebaikan itu akan kembali untuk kalian sendiri. Ya. Terlalu baik itu juga nggak baik Bunda, nggak apa-apa kalau menurut saya ya. Karena kebaikan itu biasanya tulus ya. Kebaikan akan disalahgunakan kalau kita mau lebih dalam lagi. Kebaikan yang disalahgunakan oleh orang lain itu masalahnya bukan di kita. Masalahnya yang menyalahgunakan itu ya akan jadi karma yang buruk. Sementara kita terlalu baik ya, karma baik terus ditanamkan ya, kita nggak pernah tahu akan kapan tumbuhnya, akan kapan kita tuanya ya kan. Yang penting baik yang kita tanam. Perlu kita sadari, kita tanam baik aja kadang-kadang yang tumbuh bukan hal yang baik. Apalagi kita tanam buruk, pasti buruk ya. Oke, saya kira itu saja teman-teman pembacaan hari ini. Semoga kalian suka ya. Sekali lagi yang kalian suka dengan cara saya membacakan bagaimana bacaan-bacaan ini ya.
Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya update video baru kalian bisa nonton gitu, nggak ketinggalan ya. Dan untuk yang sudah subscribe saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Sekarang untuk personal reading. Personal reading di saya berbayar ya, berbayar. Caranya adalah ketik daftar tarot. Daftar tarot kirimkan lewat WA. WA-nya dikirim ke admin saya. Itu nomor di bawah di bawah video ini ada deskripsi, itu nomor Mbak Tia admin saya yang mengurusi pendaftaran, segala macam pendaftaran. Tapi kalau kalian ingin dibacakan tarot, tulisnya, ketiknya daftar tarot, nanti akan dibalas oleh Mbak Tia tata caranya. Silahkan dibaca dulu. Kalau cocok silahkan lanjut, kalau nggak cocok nggak usah diteruskan. Ya, cara pembacaannya itu dengan video call. Jadi lihat begini, kalian boleh matikan ya, boleh matikan kameranya. Yang penting kalian bisa menyimak bagaimana saya menarik kartu, menarik energi. Ya, jadi bisa interaksi langsung, tanya jawab langsung. Form ya, ada form isian itu memang harus diisi. Ya, harus diisi supaya saya pada saat membacakannya bisa langsung terbaca gitu loh ya, nggak repot-repot lagi. Seperti itu teman-teman. Silakan yang mau personal reading hubungi admin saya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bacaan kali ini bermanfaat positif untuk kalian sehingga saya nggak sia-sia dalam membacakannya ya. Semoga berkah untuk yang baca, berkah untuk yang menonton, dan manfaat ini bisa menjadi berkah untuk kalian semua. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.